warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bangga Podcast bersama saya Mimi Ketri, podcaster DPPKB Kabupaten Tangerang. Hari ini kita masuk di episode ke-9 Bangga Podcast. Dan kita pernah ketemu nih sama narasumber kita yang hari ini. Kembali bersama dengan Mbak Linda. Halo Mbak Linda. Jumpa lagi kita ya. Iya. Setelah ada kali 4 bulan. Ya setelah sekian lama iya, kita setelah ketemu. Sekian lama. Tapi ilmunya masih melekat kok di episode sebelumnya. Alhamdulillah. Bermanfaat ya. Oke, gimana kabar Mbak Linda sebelum kita mulai, sehat ya? Insya Allah sehat, cuman suaranya agak serak-serak dikit aja. Mirip-mirip Dewi Persik banget jadi suara ya. Oke, hari ini kita bakalan bahas tentang orang-orang seumuran aku. Oke. Iya, mental remaja. Oke, aku juga remaja loh. Oh gitu, bukan remaja jompo tapi kita Remaja udah lewat dikit Oke, gitu. dikit tapi ya. Dikit aja. Kita bakal bahas tentang kesehatan mental remaja tentunya. Kalau yang sekarang biasanya kita kenal dengan mental health ya. Kalau bahasanya Gen Z itu ya. Betul. Oke, Mbak, kalau bicara mental health atau penyakit mental anak-anak remaja kasarnya gitu. Biasanya apa sih yang paling sering terjadi di lapangan? Iya, kalau yang aku temui ya belakangan ini semakin banyak remaja-remaja kita yang punya masalah kecemasan. Oke. Gitu, kecemasan ini sumbernya bisa banyak hal ya, Mbak Mimi. Bisa jadi kecemasan terkait dengan pergaulan, terkait dengan pendidikan atau akademik gitu, ataupun juga dengan kondisi keluarga. Jadi bisa dari berbagai setting atau berbagai aspek kehidupan mereka. Tapi temanya kurang lebih itu yang banyak aku temui adalah kecemasan. Salah satu tadi kita bahas satu-satu nih, stres akademik gitu ya. Iya. Berarti belajar itu bisa bikin mental anak terganggu kan? Dengan cara belajar yang kurang tepat gitu. Terus juga kan dengan tren sekarang nih mereka lebih bisa mengakses informasi dengan gampang. Termasuk bisa tahu prestasi orang lain yang seusia mereka itu sudah apa aja pencapaiannya dan sebagainya. Nah itu yang terkadang membuat mereka memberikan tuntutan ke diri sendiri itu jadinya sangat tinggi gitu. Bukan berarti punya cita-cita tinggi itu tidak boleh ya, cuman untuk bisa mencapai hasil yang ditampilkan oleh orang lain itu kan kita juga perlu upaya. Sedangkan yang dilihat oleh adik-adik remaja kita ini kebanyakan adalah hasilnya saja. Pengen kayak gitu, pengen bisa juara olimpiade ini, pengen bisa juara kelas. Dia dapat nilai bagus, dapat hadiah apa dari orang tuanya dan sebagainya. Tapi proses belajarnya kan tidak ditampilkan tuh perjuangannya kayak apa. Nah itu yang akhirnya adik-adik remaja salah satunya kalau terkait akademik menuntut dirinya untuk mencapai hasil tertentu, tapi kemampuan untuk gimana ya caranya supaya bisa sampai ke sana itunya belum cukup terlatih. Berarti alam bawah sadarnya hanya tentang tolak ukurnya berhasil dapat olimpiade kah, juara kah gitu. Harus tapi dapat nilai prosesnya sekian. belum ya. Dan itu memang biasa terjadi di anak-anak usia remaja sih. Ya. Selain stres akademik tadi kita bicara soal media sosial, utamanya banget TikTok, misalnya Instagram. Bener tadi kata Mbak Linda kalau udah lihat temanku juara 1 masa aku enggak kan gitu-gitu ya. Berarti kalau solusi lah ya, seperti apa ketika misal kita sebagai remaja kemudian lihat tadi pengen raih yang orang raih, secara psikolog harusnya seperti apa si anak ini? Iya, kalau kita nih sebagai orang yang melihat gitu ya, melihat prestasi orang lain itu kalau secara ngomong gampangnya ya jadikanlah itu sebagai motivasi gitu ya. Tapi ternyata menjadi motivasi aja tuh tidak cukup. Kita juga harus cari tahu bagaimana sih cara kita biar bisa mencapai ke target tersebut. Nah contohnya adalah kita kenalin dulu nih kapasitas kita gitu. Misalnya Mbak Mimi ini jago banget matematika gitu. Aku matematikanya ya so-so lah, pas-pasan. Nah aku melihat Mbak Mimi dapat nilai matematikanya bagus, kayaknya ngerjain matematika kok gampang. Itu pasti ada keinginan pengen bisa kayak Mbak Mimi. Nah tapi ada hal yang aku tidak sadari mungkin bahwa ternyata aku tuh dalam matematika ada kendala di A, B, C. Nah itunya yang perlu kita kenali dulu. Untuk bisa seperti yang saya harapkan, saya itu sudah punya modal apa, kemampuannya. Apakah saya sudah punya jadwal belajar yang rutin, apakah sudah tahu soal-soal latihan seperti apa, dan sebagainya. Nah
berfokuslah ke prosesnya itu, sehingga ketika kita berjalan menuju si targetnya, perjalanan kita itu jadi lebih possible gitu ya, jadi lebih realistis. Dan kalaupun ada kendala di tengah jalan, itu kita cepat nangkep, cepat mengidentifikasi. Oh ternyata aku di bagian matematika bab 5 nih yang terjegal gitu ya. Di bab 1 sampai 4 aman. Bab 5 ternyata terjegal. Nah, sedini mungkin tahu, sedini mungkin terus akhirnya oke, itu harus apa? Jangan nunggu sampai udah selesai dulu semuanya, ditumpukin stresnya. Nah itu aduh kebanyakan nih, belum selesai tugasnya dan sebagainya, akhirnya kecemasannya semakin meningkat. Oke. Nah kalau kita bicara media sosial, sebenarnya sih secara psikolog, gimana sih Mbak Linda media sosial itu bisa segitu berpengaruhnya ke ya khususnya untuk remaja ya. Bahkan kita bisa bilang kadang hanya yang tanpa sadar hanya scroll biasa, tapi kenapa bisa merubah mindset itu biasanya seperti apa kalau secara psikolog? Iya, secara psikologis memang di usia remaja itu kan usianya adik-adik kita ini sedang membentuk jati dirinya. Saya ingin dikenal sebagai orang yang seperti apa gitu. Saya ingin dikenal tampil seperti apa. Personanya saya tuh pengennya jadi remaja yang jago inikah atau yang seperti apa. Nah itu mulai dibangunnya tuh memang di usia remaja. Personal brandingnya itu ya itu jati dirinya lah gitu ya, itu mulai dibangun, dibentuk itu di usia remaja. Nah itu kan mereka mencari contoh saya pengen jadi berbentuk apa, seperti apa tuh nyari contoh siapa. Nah yang paling gampang untuk dilihat kan dari sosial media. Masalahnya adalah apa yang ditampilkan di sosial media itu tentunya yang bagus-bagusnya aja gitu. Bisa punya kulit kinclong, cantik itu glowing begini padahal sudah editan gitu. Terus dia kayaknya hidup yang ideal itu sebagai remaja itu harusnya yang seperti ini gitu. Padahal ternyata itu hanya gimmick aja untuk kebutuhan konten. Realitanya tidak seperti itu. Atau memang ternyata itu adalah bagian dari pekerjaannya si konten kreatornya kan, sehingga di balik layar dari pembuatan konten itu kan ada kerepotan yang luar biasa. Ada penyusunan konsep, meeting, behind the scene-nya banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan. Jadi yang ditampilkan, disajikan itu hanya hasil akhirnya. Nah kalau adik-adik kita kebanyakan melihat hasil akhirnya saja, akhirnya mereka tidak terbiasa untuk melihat segala sesuatu itu beserta prosesnya, sama kayak yang akademik tadi gitu. Akhirnya kecemasannya pun juga jadi bertambah. Itu kalau di sosial media. Ada beberapa orang tua yang biasanya mengawasi mungkin penggunaan gadget gitu ya Mbak ya. Tapi ada beberapa juga yang malah dibiarkan gitu anak remaja supaya nggak tantrum lah, nggak main keluar atau gimana. Nah biasanya peran orang tua sendiri secara psikologis itu harus seperti apa supaya adik-adik remaja ini ya tidak kena mental gara-gara itu ya kan. Itu seperti apa Mbak Linda? Iya, kalau sudah remaja itu kan memang mengontrol sosial media mereka itu jadi lebih sulit ya gitu. Mengontrol penggunaan gadget itu juga jadi lebih sulit. Karena bagaimanapun juga mayoritas anaknya lebih canggih daripada orang tuanya. Betul sekali. Ya gitu, itu yang perlu kita sadari tren zaman sekarang. Nah sebagai orang tua, kita kalau udah remaja itu nggak bisa lagi yang namanya membatasi penggunaan sosial media. Anak akan selalu cari cara untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Canggih lah pokoknya ya gitu. Nah yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah kita harus bisa menjadi orang yang nyaman buat anak-anak kita, anak remaja kita, sehingga mereka tahu bahwa apapun ketidaknyamanan yang terjadi di luar sana, baik akademik, baik pergaulan atau apapun itu, saya punya keluarga, saya punya orang tua, tempat saya untuk berlindung, tempat saya merasa aman, tempat saya nyaman untuk berkeluh kesah, bercerita. Nah itu yang sebaik-baik yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk mendampingi anak remaja kita. Karena nggak bisa lagi dikekang untuk kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu di sosial media ya, atau secara umum gadget. Susah sekali gitu ya. Karena remaja itu ya. Mereka juga sudah canggih, tinggal di hide aplikasinya dan sebagainya, itu sangat bisa gitu. Jadi yang
perlu diwujudkan oleh orang tua adalah menjadi orang tua yang nyaman buat anak. Jadi anak juga terbuka gitu ya. Jadi tidak mencari kebahagiaan di luar rumah. Betul. Oke, seandainya nih sudah terjadi Mbak Linda ya, katakanlah orang tuanya sudah berusaha, tapi memang ya tadi Mbak Linda bilang memang lebih canggih anak daripada ibu dan ayahnya gitu kan. Kemudian sudah ada di fase kena mental, nah itu biasanya sikap orang tua harus seperti apa? Apalagi kalau misalnya sudah di fase membangkang, kemudian ikut pergaulan bebas. Ini kan remaja-remaja biasanya rasa penasarannya luar biasa ya. Nah itu seperti apa sikap orang tua dan kapan harus ke psikolog? Iya, berdasarkan pengalaman dan juga pelajaran, hal yang pertama paling penting bagi kita nih sebagai orang tua ketika mendampingi anak kita berproses, terutama kalau ternyata anak kita mengalami sebuah tantangan besar ya, atau kendala, atau kayak tadi ya ternyata ada kecemasan atau masalah psikologis lainnya, hal yang paling pertama penting banget buat orang tua adalah menerima. Kalau itu sudah terjadi. Kalau itu terjadi pada anak kita, bahwa anak kita mengalami hal ini. Misalnya tahu ternyata anak saya ini depresi, ternyata anak saya ini terkena gangguan cemas, ternyata anak saya ada kendala psikologis yang lainnya. Yang pertama itu orang tua harus penerimaan dulu. Gitu, menerima bahwa anak saya mengalami ini. Nah, kalau orang tuanya sudah bisa menerima gitu ya, tidak denial, tidak mengelak, barulah orang tua bisa membantu anaknya. Selama orang tuanya masih denial atau belum bisa menerima kondisi anaknya, anak tidak akan terbantu. Yang ada anak hanya akan mendapatkan tuntutan tambahan. Gitu. Contohnya gini, orang tuanya tidak terima bahwa anaknya ini mengalami gangguan cemas. Itu sehingga anaknya ini hanya dituntut. Ya kamu harus lebih banyak ibadah dong. Kamu harus atur waktunya. Kamu harus istirahat. Kamu harus ini. Kamu harus. Pressure-nya terus-terusan. Iya. Udahlah ini anaknya kena masalah kecemasan, gangguan kecemasan. Apalagi kalau gangguannya sudah sampai mengganggu keberfungsian anak sehari-hari, sudah sulit untuk konsentrasi belajar di sekolah, susah untuk bergaul. Jadi ibaratnya dia sulit untuk berfungsi sebagai remaja pada umumnya. Itu sudah butuh bantuan profesional. Dan itu udah harus bisa tuh ya ke psikolog ya. Iya, dan kalau kayak gitu kan nggak mungkin anaknya ucuk-ucuk pergi sendiri. Ya, dan harus orang tua yang ambil alih. Tapi kalau kita bicara ke psikolog, kadang nggak kelihatan tandanya kalau remaja itu kena mental atau mental health itu ya. Berarti ciri-cirinya kalau misalnya kita sebagai orang tua nih Mbak Linda ya, tahu supaya anak ini sebenarnya punya gangguan kecemasan gitu. Nah itu cirinya apa? Ya, bagi remaja mungkin memang kalau orang tuanya tidak cukup dekat dengan anaknya ini akan sulit. Gitu, karena orang tua akan ketika melihat anak cenderung yang dilihat adalah ekspektasi saya harusnya anak saya bisa ini. Tapi nyatanya tidak bisa, maka saya harus menuntut lebih kayak yang tadi, harus ini, harus itu dan sebagainya. Itu akan sulit. Memang karena ibaratnya matanya ketutup kain gitu ya, jadi nggak bisa lihat dengan jelas. Gitu. Terus tanda-tanda yang paling mudah adalah kalau anaknya tampak berubah. Kalau yang tadinya ceria terus sekarang jadi pemurung, sering nangis, atau kalau cowok misalnya misalnya kalau cowok anaknya jarang mau ada di rumah, kelayapan terus gitu, berarti ada yang dihindari kan di rumah, lebih betah di luar gitu. Ada apa dengan rumah sampai anak ini kok kayaknya nggak nyaman di rumah gitu. Terus kalau anaknya di sekolah juga berubah. Nah inilah penting juga nih komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah supaya tahu kalau anaknya di sekolah ini ada kendala. Gitu. Jadi berfokus pada anak saya mengalami apa ya, dia ada kendala apa ya, gitu. Bukan anak saya harus apa ya. Harus itu nanti setelah tahu dulu kenapa. Itu penting nih buat teman-teman Bangga Podcast ya, apalagi terutama orang tua, karena tadi ujung tombaknya tetap kembali ke orang tua ya Mbak Linda ya. Apalagi tentang komunikasi ke sekolah, kemudian teman-teman adik-adik yang nggak biasa pulang ke rumah, ayo setelah lihat podcast ini orang tuanya wajib mempertimbangkan ya ada apa gitu. Oke, terakhir Mbak Linda, kalau kita bicara perkembangan zaman di era digital, kemudian dengan pola asuh
zaman sebelumnya, orang tua pada zaman sebelumnya. Kan ada kalimat didikan POC ya kalau di media tuh ya. Media sosial selalu bilang gitu, kita mau didikan POC tenang aja gitu. Ada juga saya mah generasi alfa segala macam gitu kan. Memang ini secara umum berpengaruhkah gitu dengan misal aku Gen Z, kemudian orang tuaku Gen Alpha milenial gitu. Nah, itu memang ada pengaruh antar zaman begitu atau gimana kalau secara psikolog? Iya, gini, karena setiap zaman itu kan punya polanya masing-masing. Gitu, pola era zaman tersebut berkembang yang tentunya pola asuhnya juga mengikuti zaman tersebut gitu. Nah, apa yang diaplikasikan atau yang efektif pada zaman dahulu itu belum tentu bisa diaplikasikan di zaman sekarang. Contoh, misalkan zaman dulu kita kalau mau menghubungi orang tua bisanya pakai pager. Kamu tahu pager nggak? Tahu dong. Tahu ya. Kayak bukan handphone tapi udah setengah handphone. Segede gini. Bener. Gitu. Atau misalkan harus pakai telepon umum atau gitu. Nah, zaman sekarang sangat mudah lewat handphone. Gitu. Nah, itu kan berarti pola komunikasinya juga beda. Gitu. Kalau zaman dulu anak mau pergi nih, anak remaja bisa naik kendaraan umum dengan mudah gitu ya. Orang tuanya nggak tahu anaknya ada di mana, pokoknya taunya lagi ke tempat A gitu, ntar pulang jam sekian. Nah, kalau zaman sekarang kan udah bisa nih komunikasi, paling gampang kan itu ya contohnya tentang penggunaan gadget. Jadi itu pun berubah pola komunikasinya. Jadi kita sebagai orang tua juga harus beradaptasi dengan tren anak kita sekarang, bukan anak kita yang dituntut untuk mama dulu juga begini, ya itu dulu mah. Itu salah tuh ya harusnya ya. Teman-teman Bangga Podcast yang orang tuanya begitu jangan gitu lagi tuh ya. Iya, buat Bapak Ibu kalimat bahwa dulu zaman mama ya itu dulu. Gitu. Dulu ayah ya itu dulu. Kita hidupnya di masa kini bukan di masa lalu. Jadi kita sebagai orang tua kita harus tetap belajar terus gitu ya, harus update terus gitu ya tentang dunia sekarang, tren pekerjaan sekarang, tren sekolah dan sebagainya, semuanya itu sudah berubah. Oke deh, bener banget. Banyak nih ilmunya ya, terutama untuk orang tua. Pertanyaan terakhir ini dari aku sendiri. Kalau remaja itu berarti rentan dari tahun berapa ke tahun berapa umurnya? Remaja itu berarti pada saat mereka mulai memasuki masa puber ya, berarti sekitar umur 12-an sampai 18 tahun. 18-19 lah. Ya? Jadi kalau sudah mulai masuk usia 18-19 ya lulus SMA lah, itu sudah masuknya dewasa awal. Gitu. Dan secara mental memang ada perbedaan. Iya, pasti ada transisi karena otaknya juga beda. Berbeda ya. Nanti kapan-kapan kita bahas ya otak remaja. Oke deh, terakhir nih mungkin Mbak Linda buat teman-teman Bangga Podcast ada pesan atau kesan yang mau disampaikan, boleh silakan. Iya, kalau buat adik-adik remaja jangan ragu untuk menghubungi orang tua kalian, minta bantuan sama orang tua kalian, cerita sama orang tua kalian. Kalau misalnya orang tua kalian adalah orang yang menurut kalian tidak nyaman untuk diajak cerita, kalian sampaikan, kalian tuh pengennya direspon seperti apa sih? Gitu, karena bisa jadi orang tua kalian pengen deket tapi nggak tahu caranya. Gitu. Nah, buat para orang tua seperti yang tadi, yuk kita sebagai orang tua juga harus update, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman karena anak-anak kita hidupnya di masa kini dan masa yang akan datang, bukan di masa lalu. Bener banget itu, dan itu penting untuk kita ketahui semua ya, posisi anak dan kemudian respon orang tua. Oke deh teman-teman, mungkin ada pertanyaan bisa nanti dikirim ke Instagramnya DPPKB Kabupaten Tangerang. Dan di akhir episode kali ini kita berterima kasih banyak kembali sama Mbak Linda. Terima kasih juga. Di episode yang ke-9 kita ketemu lagi, dan semoga episode selanjutnya bisa ketemu lagi Mbak Linda. Karena memang ilmunya banyak ini, harus dibagi-bagikan ya. Benar, dibagikan. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Baik, demikian episode kita hari ini. Kembali lagi nanti di episode selanjutnya, dan semoga masih bertemu dengan Mbak Linda lagi ya Mbak. Amin. Ya, karena ini lumayan banyak ilmunya. Oke, terima kasih teman-teman Bangga Podcast untuk episode kali ini. Semoga kita masih bisa bertemu lagi di episode selanjutnya mungkin dengan Mbak Linda lagi ya. Episode boleh, selanjutnya. dengan senang hati. Bener. Baiklah, demikian dari saya, sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya Mimi Ketri dan Linda Maisha. Bangga Kencana, berencana itu keren.